Pesantren BM.com membangun generasi Qur'ani produktif. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para asatidzah, tokoh masyarakat yang ada di Rumah Sudirman Indah ini, khusus para guru, para ustadz, pengurus TKM Mushola Sulaiman Al-Abid. Semoga Allah senantiasa memberkahi para pengurus dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat yang tak terhingga kepada kita yang sudah Allah kucurkan, hingga bahwasanya pada pagi hari ini Allah masih memberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kesempatan yang dengan itu semuanya mudah-mudahan kita bisa terus mengumpulkan, menanam, menabung pundi-pundi kebaikan yang kelak akan sangat bermanfaat untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada beliau uswah kita, suri tauladan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umat beliau yang akan dipanggil dengan panggilan yang indah oleh beliau, dengan sebutan, dengan panggilan ummati, ummati. Lalu kita pun datang mendapatkan secawan air dari telaga Kautsar yang dengan itu semua kita tidak akan bisa kehausan lagi selamanya, insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Anton, bahwa pagi hari ini kita akan mengupas sedikit ya tentang makna Isra Mi'raj. Tentu kalau berbicara tentang makna maka harus ada pertanyaan, apa, bagaimana, dan mengapa. Ya. Maka ini penting untuk kita bisa memahami ini semua agar kita tahu esensi hakikat dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, bahwa suatu peristiwa penting di akhir dari era dakwah Makkiyah, di mana di akhir dakwah beliau di Mekkah yang nantinya akan diberikan tugas untuk hijrah ke Madinah. Maka sebelum itu ada sebuah peristiwa yang sangat penting, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Ya, dari asal kata dari sara, yakni perjalanan. Isra maka memperjalankan. Wallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian.
Mengapa ya kok dalil tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah cukup dengan satu ayat? Ada di dalam surah Al-Isra ayat 1. Apa jawabannya Pak kalau ditanya seperti ini? Walaupun didukung pula dengan surah An-Najm tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah bahwa Allah ingin memberitahukan banyak hal, sehingga satu Quran penuh itu berisi hal-hal yang sangat penting, sehingga cukuplah satu ayat itu untuk mewakili untuk mewakili kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah, bahwa pada saat itu terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Jadi cukup satu ayat dan Masjid Al-Aqsa disebut di sana, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa disebut. Itu cukup menggambarkan sebuah bukti yang nyata bahwa betul-betul Rasulullah melakukan atau mengalami hal semacam itu. Sudah dikukuhkan dalam Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi kemudian Allah mengulang-ulang, karena banyak hal yang harus Allah sampaikan dan harus kita ketahui di sana. Ini menandakan betapa seluruh isi dari Al-Quran itu maha penting untuk kita, sangat-sangat penting, sehingga satu kejadian, satu peristiwa besar cukuplah diceritakan dengan satu ayat oleh Allah. Adapun ada juga peristiwa-peristiwa penting yang dikisahkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena Allah memandang pentingnya kita mengulang-ulang akidah kita, mengulang-ulang kembali kisah tersebut, diangkat lagi supaya kita tidak lupa, supaya kita tetap dalam keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contoh kisahnya Nabi Musa. Contoh Bani Israel, kan ada banyak tuh, Al-Baqarah ada, kemudian di surah-surah yang lain juga ada, di surah Bani Israel juga ada. Ini hakikatnya adalah supaya kita tidak lupa dan supaya menguatkan kita dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah satu ayat ini, karena ini cukup diberitakan satu kali dan kita sudah paham. Ya, tidak perlu dibahas ulang dalam Al-Qur'an, karena Allah menganggap ini sudah cukup untuk diberitakan kepada kita. Alladzi asra bi 'abdihi laila. Maka Isra adalah perjalanan bahwa Allah memperjalankan seorang hamba, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok harus, kalau Allah berkehendak toh sangat mudah bagi Allah untuk menaikkan langsung, memirajkan langsung Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Betul enggak, Pak? Kenapa sih harus mampir dulu nih? Ya, kan bisa dong dari Masjidil Haram langsung naik. Ya sangat bisa bagi Allah. Mengapa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Ini yang menjadi tanda tanya besar dan harus kita jawab. Ya. Maka para ulama dalam hal ini menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentu ingin memberikan pesan-pesan penting atas peristiwa ini, tentang kenapa Al-Aqsa menjadi tempat untuk singgahnya Rasulullah sebelum akhirnya beliau Mi'raj, adalah supaya umat Islam tidak lupa dengan Masjidil Aqsa, adalah supaya umat Islam menganggap Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah umat sampai kapanpun. Dan itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Ya, hanya dua yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Pesannya itu bahwa kita nggak boleh lupa, dan juga nggak boleh membiarkan Masjidil Aqsa begitu saja, karena ini adalah bagian dari akidah umat Islam, bagian dari akidah kita. Maka begitulah Al-Aqsa dari masa ke masa
selalu Allah mendatangkan ujian buat kita. Pada saat itu Masjidil Aqsa masih dalam genggaman Romawi kalau nggak salah. Ada dua pendapat, yang satu mengatakan dalam genggaman Romawi karena pada saat itu kekuasaan yang terjadi di sana adalah Romawi yang menguasai Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Tapi ada pendapat lain dikuasai oleh Persia. Maka praktis saat itu Al-Aqsa tidak tertangani, tidak mendapatkan kesucian sebagaimana mestinya. Kalau kita mau merunut bagaimana Masjidil Aqsa, tempat siapakah itu? Masjidil Aqsa ini adalah tempat suci hamba-hamba Allah dari dulu sampai hari ini. Dan hanya Allah khususkan bagi hamba-hamba Allah yang suci, yang bersih, yang menyembah kepada Allah dengan benar. Hampir semua ya, banyak sekali nabi-nabi yang hidup dan tinggal di sana. Ya, Nabi Hud, kemudian Nabi Imran, ingat keluarga Imran yang kemudian meletakkan Maryam di sana. Ya, Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa atas izin Allah. Ya, pembahasannya sangat luas. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria tinggalnya di sana di Masjidil Aqsa. Jadi Allah mensucikan Masjid Al-Aqsa dan mengkhususkan masjid tersebut, tempat tersebut hanya untuk hamba-hamba Allah yang suci, yang beribadah dengan benar, yang berakidah tauhid kepada Allah. Nah ini pada saat itu pun Al-Aqsa memiliki nasib yang sama dengan hari ini. Tidak dijaga sebagaimana mestinya, tidak digunakan sebagaimana mestinya ya. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan saat itu juga ibadah bukan dari syariat Allah. Sehingga para ulama menegaskan, hai umat Islam, jangan lupa kalian gak boleh lupa dengan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Bahwa Allah pun ketika berkehendak untuk memirajkan Rasulullah, Allah berkehendak untuk memperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan darat dengan unta itu perkiraan 2 bulan lamanya. 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian bagaimana? Kan begitu. Kalau tadi apa itu Isra? Kemudian mengapa itu Rasulullah diisrakan? Sekarang bagaimana Rasulullah diisrakan? Rasulullah diberikan tunggangan yang namanya buraq ya. Beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril dan disertai beliau dan juga diperjalankan dengan kendaraan buraq. Maka dalam satu malam ini Rasulullah menyelesaikan semuanya, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sana beliau salat bersama para nabi. Jadi Rasulullah sampai di sana di pintu Maghribiyah atau Maghribah, beliau menambatkan buraqnya. Nah, tempat ini Pak, yang tempat menambatkan buraqnya itu saat ini dijadikan tempat ibadahnya Yahudi. Dibuat namanya tembok ratapan. Jadi datang ke sana meratap-ratap, memohon-mohon pada Tuhannya ya, dengan ritual-ritual yang bukan dari ajaran tauhid. Saat ini Pak, saat ini sudah dikuasai oleh mereka. Setelah itu ditambatkan ke sana Rasulullah salat 2 rakaat di Masjid Al-Qibli, salah satu bagian dari Al-Aqsa. Jadi kalau hari ini ada yang menanyakan Al-Aqsa itu sebenarnya yang mana sih? Yang kubah emas apa yang kubah biru? Maka jawabannya semua berada di dalam Al-Aqsa. Al-Aqsa itu komplek masjid yang luasnya 14,4 hektar. Jadi baik masjid yang berkubah emas yang dinamakan Qubatus Sakhrah
ataupun masjid yang berkubah biru yang dinamakan Masjid Al-Qibli, dua-duanya termasuk Masjid Al-Aqsa. Maka jawabannya dua-duanya benar. Nah, pada saat Rasulullah menambatkan unta buruknya, beliau berjalan ke sebuah tempat yang sekarang diberi nama Masjid Al-Qibli. Dan Masjid Al-Qibli itu adalah kiblat pertama umat Islam. Beliau sholat di sana. Sebelum itu belum ada apa-apa, bangunan hanya kotak saja, tembok keliling saja sudah. Tapi sudah disucikan. Baru kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Al-Qibli dibangun untuk memperingati bahwa di situ pernah ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah salat bersama para nabi dan Rasulullah ditunjuk sebagai imamnya. Kalau kita dengar tarhim dari Pak siapa tadi? Ya. Wa antal imam. Jadi wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida 'alaika salam. Kalau baca tarhim ini Masya Allah. Jadi kisah Rasulullah diangkat dan kemudian didaulat menjadi imam atas semua nabi yang ada. Ya, ada 124.000 nabi yang menjadi makmum Rasulullah SAW. Bagaimana caranya, kan udah meninggal semua? Gampang bagi Allah untuk menghadirkan mereka. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat dan beliau menjadi imamnya, bukan nabi yang lain. Di sana ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Rasulullah yang menjadi imam di antara mereka. Sehingga di sini jelaslah bahwa Rasulullah adalah khatamal anbiya yang memiliki kedudukan tertinggi di atas nabi-nabi yang lain. Nah, setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah beranjak lagi ke sebuah tempat yang sekarang diberi nama Qubatus Sakhra, kubah yang berwarna kuning. Di sana ada batu, Pak. Ada batu tempat Rasulullah berdiri di sana sebelum akhirnya Rasulullah dimi'rajkan. Bahkan dalam satu kisah batu itu pengen ngikut sampai ngambang gitu kan. Allah alam. Batu itu kemudian sekarang ditutup menghindari berbagai ritual kemusyrikan ya. Konon batu itu masih ngambang, Pak, cuman enggak, karena itu kisahnya bahwa batu itu pengen ikut tapi ditahan oleh malaikat Jibril. Dan maka pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dibuatlah masjid di sana. Masjidnya yang segi 6 yang kubahnya emas itu. Dan di dalamnya ada batu yang tempat Rasulullah dimi'rajkan, namun sekarang ditutup menghindari tadi khawatir ada perilaku kemusyrikan di sana yang nyongkel batu lah, yang apa itu, yang naburin kembang mungkin kayak seperti itu, sehingga ditutup rapat oleh Sultan saat itu, oleh Raja Harun al-Rashid ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti ada yang ngambil dibawa pulang sehingga ditutup. Nah, maka Qubatus Sakhra itu sekarang dinamakan Masjid An-Nisa, yakni tempat sholatnya para perempuan yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi kalau Al-Qibli itu pusatnya tadi buat sholat jamaah, imam ada di sana, imam besarnya, dan di Qubatus Sakhra itu ada tempat atau tempat yang dikhususkan untuk wanita. Dan Bapak sekalian rahimakumullah, hari ini Al-Aqsa menangis ya. Hari ini Al-Aqsa memanggil kita, karena Al-Aqsa
terbelenggu oleh kungkungan Zionis Israel laknatullah alaihim, di mana mereka terus berusaha untuk merebut, untuk menjadikan Al-Aqsa secara keseluruhan akan dirubah menjadi sebuah tempat yang diberi nama Haikal Sulaiman, dan rancangannya sudah dibuat sampai hari ini. Dan di bawahnya dibuat terowongan-terowongan, bahkan sekarang sudah dijadikan sebagai kota wisata. Jadi di dalamnya ada terowongan-terowongan yang dibuat oleh mereka sedemikian rupa, dan ada mereka terus berusaha untuk mencari artefak yang mereka ingin membuktikan bahwa mereka yang punya hak untuk memiliki tempat itu. Peninggalan Sulaiman, peninggalan Bani Israel. Tapi sampai hari ini tidak pernah ditemukan artefak tersebut. Dan itu sudah bolak-balik kaum Yahudi seluruh dunia itu ada ritualnya di sana. Dan maksud dibuat terowongan itu udah semata-mata tidak hanya untuk menjadi kota wisata, tapi mereka sebenarnya menginginkan keruntuhan Al-Aqsa. Mereka menginginkan Masjid Al-Aqsa itu runtuh sehingga mereka punya alibi untuk menggantinya, membangunnya kembali dengan bangunan yang mereka inginkan. Tapi Allah masih jaga sampai hari ini, masih utuh Al-Aqsa itu. Walaupun logikanya menurut para ilmuwan, kalau secara logika tuh nggak masuk akal Al-Aqsa masih berdiri kokoh sampai hari ini, padahal di bawahnya itu sudah bisa dipastikan tidak ada kekuatan yang bisa menopang selain kekuatan Allah. Pondasinya sudah hancur dan sebagainya, tapi masih berdiri, sehingga para ilmuwan menyangka kalau saja ada gempa kecil saja Al-Aqsa akan runtuh. Alhamdulillah Al-Aqsa masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebuah PR besar bagi kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena masjid itu Allah sebut dan merupakan tempat persinggahan Rasulullah sebelum Mi'raj. Baru setelah itu Rasulullah Mi'raj hingga Sidratul Muntaha. Meneruskan tadi dengan kendaraan buruk tadi dan ditemani malaikat Jibril, kemudian Allah datangkan Rasulullah langsung menghadapnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah dimi'rajkan? Pasti ada sebuah peristiwa atau ada sebuah urusan yang maha penting, kan begitu? Pasti. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mendapatkan perintah, itu biasanya perintah itu dibawa oleh malaikat Jibril, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Ini kok langsung? Ada apa ini? Ternyata ada satu misi besar, ada satu perintah yang nggak boleh tidak bagi kita tidak boleh ditinggalkan sama sekali, tidak boleh diabaikan, yaitu perintah salat. Ya kan mudah kan Pak ya? Kalau saja Allah berkehendak untuk Jibril sampaikan tentang kewajiban salat 5 waktu, ini enggak, panggil Muhammad gitu. Maka Masya Allah, ini adalah peristiwa yang sangat penting dan pesan yang Allah sampaikan, pesan yang maha penting, sehingga Allah berkehendak untuk memanggil langsung Rasulullah. Ternyata ini adalah pesannya adalah perintah salat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Maka menjadi urusan yang penting bagi kita adalah manusia. Kalian punya tugas di dunia ini, tugasnya cuma satu, untuk menyembah Allah. Maka sembahlah Allah melalui salat. Karena cara menyembah Allah yang benar itu dengan salat. Dari Nabi pertama di dunia sampai Nabi Muhammad itu cara menyembah Allah itu salat. Dan gak ada cara lain. Maka agama yang hak adalah agama yang ada salatnya kan gitu. Dari mana tahunya? Tadi peristiwa salatnya Rasulullah
dimakmumi oleh seluruh nabi. Ini artinya sholat ini sudah mafhum, sudah biasa dilakukan oleh seorang hamba, seorang al-abid. Sebagaimana nama musalla ini, musalla Sulaiman al-Abid ya. Sudah biasa, Nabi Adam ya begitu sholatnya, Nabi Ibrahim ya begitu sholatnya. Sehingga ketika sholat berjamaah nggak kaget, kayak apa sih sholatnya, enggak, paham semua. Karena itulah yang dikerjakan oleh para nabi, para rasul dari awal sampai akhir. Nah, harus dipahami. Nah, kemudian terjadilah dialog ketika diberikan sholat pertama kali, diberikan wajiban sholat berapa waktu Pak? 50 waktu. Ini kalau seandainya ditetapkan 50 waktu, maka setiap setengah jam sekali sholat itu pun baru ketemu 48 kali. Masih ada 2 waktu lagi untuk sholat kalau 50 waktu. Kenapa demikian? Karena memang kita itu tidak disuruh yang lain-lain Pak. Aslinya kita tidak disuruh yang lain, enggak, disuruhnya menyembah Allah. Itu hakikat manusia itu begitu Pak sebenarnya. Hakikat manusia hidup itu, untuk menyembah Allah, untuk sholat. Walaupun setelah itu kemudian sejarah mengatakan Rasulullah turun kemudian ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, wahai Muhammad, ada perintah apa sehingga Allah berkehendak untuk memanggil langsung? Perintah sholat, kata Rasulullah. Berapa waktu? 50 waktu. Ya Allah, katanya, Muhammad, balik, kembali. Umatmu gak akan sanggup melakukan itu. Umatku aja yang kuat-kuat gak sanggup, umatmu gak sanggup melakukan itu. Kembali, minta keringanan. Lalu secara berangsur-angsur dikurangi, diringankan dari 50 jadi 45, 40 seterusnya. Dan Nabi Musa selalu mengatakan, jangan, masih kurang terus, nggak akan sanggup kalian. Sampai 5 waktu. Pas sampai 5 waktu disuruh minta keringanan lagi, sudah malu, sudah cukup, kata Rasulullah. Dan memang benar Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sholat itu suatu hal yang sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat banget sholat ini Pak. Meskipun zahirnya tuh ringan, kalau logikanya tuh nggak masuk akal ya. Hanya ya Allah, kita disuruh diam 5 menit ya kan? Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud. Tapi banyak yang nggak mau gitu. Berat memang. Aduh ya Allah ya Rabb. Berat sekali. Ya, jadi bukan rindu yang berat ya. Bukan seperti Dilan ya. Sholat yang berat. Karena Allah pun sudah menyampaikan itu tersebut. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Padahal sudah menyampaikan, mau minta pertolonganlah dengan sabar dan salat. 2 hal yang menjadi andalan kita itu 2, sabar, salat. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu punya hajat, ingin dikabulkan hajatnya, sholat dulu 2 rakaat. Dan ini menjadi kebiasaan para salafus salih. Orang-orang saleh itu, baik dia berbahagia maupun dia sedang bersedih, sholat 2 rakaat. Lalu mohon kepada Allah pertolongan. Ya, sekarang kan jarang kalau mendapat kabar duka langsung cenger, langsung nangis, lupa, bahkan pingsan-pingsan. Padahal disuruh sholat gitu. Biar apa? Biar tidak terlalu sedih, biar terurai kesedihannya itu melalui curhat kita dalam sholat. Begitu juga dalam kebahagiaan. Hatta orang suami istri yang baru diijab qabul,
Itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebagai wujud kebahagiaan mereka tuh. Masya Allah. Jadi nggak langsung caplok aja. Ada salat disuruh sholat. Dapat kabar gembira pun sholat gitu. Sehingga sholat itu menjadi andalan seorang mukmin harusnya. Dan Masya Allah, betapa pentingnya sholat ini. Nggak bisa digantikan, Pak. Maka semenjak saat itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu ditetapkan itu untuk umat Islam, maka tidak ada yang boleh meninggalkannya barang satu sholat pun. Tidak ada gantinya. Nah, kita bisa melihat bahwa betapa Rasul dan para sahabat mengemban tugas-tugas sangat penting. Sholat harus tetap dilaksanakan. Dalam hal perang sekalipun tetap harus sholat. Apalagi cuma sakit flu. Nah, kenapa nggak sholat? Sakit Ustaz. Ya Allah, sakit juga ada aturannya sholat. Nggak boleh tinggalkan. Sehingga sampai-sampai uzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi sampai-sampai kita nggak kuat berdiri nih, boleh duduk, jangan tinggalkan. Kita nggak bisa kena air, kalau kena air dreg-dreg gitu, lagi sakit, lagi demam, tayamum, jangan tinggalkan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain Ustaz, hanya ada di tempat tidur saja, bisa dengan berbaring salat. Bahkan kalaupun hanya bisa dengan isyarat mata, lakukan dengan itu. Ini penting nih, ini penting sekali Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau ada anggota keluarga kita sakit, tolong dibantu untuk sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan ditinggalkan. Meskipun di rumah sakit, meskipun berdarah-darah, meskipun kencing di situ, meskipun begitu adanya. Karena dengan tayamum itu sudah merukhsah meringankan semuanya. Jadi jangan terganggu atau punya alasan bahwa saya kotor, saya kan beraknya di sini, pakai pipet dan sebagainya. Enggak. Dengan tayamum listibahatis salati. Tayamum itu tidak menggantikan wudu, tapi tayamum itu adalah menjadi sebab kita bisa untuk sholat, bisa tetap melaksanakan sholat. Itu tayamum. Jadi tidak masalah mau kotor mau seperti apa, dengan tayamum sudah selesai semuanya urusannya. Fatayammamu sa'idan thayyiban, kan begitu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurar rahima. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu sekalian bahwa saya belum bisa sholat Pak Ustadz karena saya lagi sakit. Sakit harus sholat. Jangankan cuma sakit Pak, lagi perang itu namanya sholatnya sholat khauf. Wa idza kunta fihim minhum. Jadi dalam surah An-Nisa ya, fa'aqamta lahumus wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu masyaallah. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Jadi maksudnya apa?
Allah memerintahkan kepada Rasulnya, apabila engkau bersama mereka dalam kondisi sedang dalam perang berkecamuk, dalam kancah peperangan, dan ingin sholat bersama mereka, maka hendaknya sebagian dari mereka sholat bersama anda, dan dalam sholatnya tetap memegang senjata. Ini dalam kondisi perang. Jadi Rasulullah berdiri, imamnya berdiri, kemudian di belakangnya ada setengah dari prajurit ikut sholat bersama Rasulullah. Yang lain jaga-jaga, tetap harus berjaga-jaga, dan yang sholatnya tetap memegang senjata. Maka kemudian ada yang sedekapnya begini, itu karena senjatanya di sini, ya miring ya, itu dalam kondisi perang ya, karena pegang senjata nggak boleh lepas. Lah begitu selesai satu rakaat sujud, kalau dalam bahasa Qur'annya faida sajadu falyakunu min waraikum. Setelah selesai sujud kedua, maksudnya setelah selesai satu rakaat, habis sujud kedua itu, mereka yang lagi sholat ini menyelesaikan sendiri, kan di khosor ya, jadi 2 rakaat kalau zuhur asar. Menyelesaikan sendiri, menggenapkan 2 rakaat, kemudian salam. Rasulullah kemudian berdiri diikuti dengan makmum kedua. Jadi yang tadi salam, terus bergantian dia menjaga, tadi yang menjaganya itu mereka sholat bersama. Itu dalam kondisi perang, Pak. Dan sangat mungkin perang itu tetap berkecamuk di situ. Yang menjaga itu bisa sambil perang di situ. Itu masalah dahsyatnya perintah sholat yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemarin ada yang mu'alaf, ketua mu'alaf center, siapa namanya tuh? Siapa namanya? Itu Masya Allah, dia mengatakan hidup ini untuk sholat, dan kerja itu untuk menunggu waktu sholat. Stephen ya. Ya itu, dia lebih ngerti daripada kita ya. Karena masuk Islamnya betul-betul dari hati ya. Jadi dia ngomong begitu, sampai-sampai dia udah nyiapin mori ya, kain kafan ya, keluarganya dia sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Sampai anaknya nanya, ini kenapa begini? Ya, supaya kita ingat bahwa kita tuh mau mati gitu. Masya Allah. Maka inilah kedudukan sholat bagi kita, Pak, Bu. Jadi aneh kalau umat Islam itu nggak sholat, padahal perintah sholat itu sebenarnya bukan semua untuk Islam, untuk manusia gitu loh. Karena kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa itu manusia semuanya disuruh sholat. Illa liya'budun. Lalu apalagi alasan kita untuk tidak sholat? Padahal Allah berkehendak memanggil langsung Rasulullah untuk diberikan tugas langsung, tidak lagi melalui malaikat Jibril. Padahal perintah yang lain semuanya melalui malaikat Jibril. Ya, perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa melalui siapa? Malaikat Jibril. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian untuk membela diri untuk perang, itu juga melalui malaikat Jibril. Semua perintah-perintah itu melalui malaikat Jibril, kecuali satu tadi, salat. Maka tadinya itu sebelum ada perintah salat 5 waktu, umat Islam belum menjalankan itu. Jadi dakwah 10 tahun, dari tahun pertama sampai 13 tahun ya. Tahun pertama sampai tahun ke-13 itu, tahun terakhirnya baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Sebelumnya enggak ada. Terus wajibnya apa? Lebih berat lagi ternyata. Sebelumnya itu perintahnya adalah perintah untuk sholat malam, qiyamul lail. Jadi Pak, zaman dulu itu kalau orang mau masuk Islam dia harus mau sholat malam. Nah kalau kita sekarang sholat malamnya itu gimana dah? Itu penguatan umat Islam itu di situ, penguatan akidah itu di situ. Sehingga surah Al-Muzammil
20 ayat itu ayat ke-20-nya itu belum diturunkan. Jadi masih tertahan sehingga ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk melaksanakan sholat malam. Bangun, jadi lagi tidur dibangunin sama Allah. Qumil laila illa qalila. Pada saat itu semua orang Islam itu disuruh bangun malam. Jadi bahasanya bangunlah, sholatlah di malam hari kecuali sedikit waktu saja untuk tidur. Berapa lamanya? Nisfah, setengah malam. Awinqus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam. Berarti kalau setengah malam kan hitungannya jam 12 malam Pak ya. Itu baru mulai sholatnya sampai subuh. Belum ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, belum. Tapi qiyamul lail tadi, sholat malam. Maka semua pada saat itu sholatnya masih sembunyi-sembunyi dan sendiri-sendiri. Ada kalanya berangkat ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah. Kalau Umar di depan rumahnya, karena Umar kan gak ada yang berani ganggu ya. Dia sengaja begitu supaya ada orang lihat, tahu dia sholat. Kalau memang dia dapat hidayah, orang itu akan masuk Islam. Kalau memang dia lagi pembenci umat Islam, ya kalau mau, dan Umar itu menunggu ada yang lawan gitu. Cari-cari musuh. Sini siapa yang mau melawan Islam gitu. Jadi kalau mau ada yang sewot, ayo berhadapan sama saya kan gitu. Dan Umar itu di depan pintu. Kalau Abu Bakar di dalam rumahnya, di kamar yang tersembunyi, begitu seterusnya. Mereka sholat dan pilihannya itu cuma 3 Pak. Setengah malam, sepertiga malam, atau auzid alai 2/3 malam. Maka kalau kita hitung-hitungan, pilihan sholat malam itu boleh dimulai dari jam 12, boleh dimulai jam 2, atau boleh kalau ingin bagus lagi dimulai jam 10, selesainya subuh. Itu sholat qiyamul lail dan itu wajib pada saat itu, diwajibkan. Karena surat yang berkenaan dengan kewajiban itu surat Al-Muzammil tadi. Baru kemudian di menjelang diturunkannya perintah salat 5 waktu tadi, turunlah kemudian ayat yang ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laili wan nahar. Terakhirnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an itu. Artinya apa? Setelah ini udahlah, enggak usah wajib. Maksudnya semampunya kalian saja. Jadi diringankan salat malamnya semampunya kita, enggak harus seperti itu salat malamnya. Ya bahasa kita bolehlah 5 menit, 10 menit, 15 menit begitu. Tapi kemudian muncul kewajiban baru, yakni salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu ini walaupun jumlahnya 5 waktu, 17 rakaat, ini posisinya sama, derajatnya sama dengan salat 50 waktu. Maka setiap kali kita melakukan 1 kali salat, kita seolah-olah telah melaksanakan 10 kali sholat. Maka Masya Allah Pak, ini penting. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus bisa memaknai Isra Mi'raj dengan benar. Kenapa sih Allah berkenan untuk membuat peristiwa ini, Isra Mi'raj? Adalah untuk itu, untuk sholat, supaya kita disuruh sholat, dan supaya kita tahu bahwa sholat itu maha penting.
padahal kebaikannya untuk kita. Maka Allah tidak pernah memberikan Allah tidak pernah memberikan kewajiban kepada kita, tidak pernah memberikan tuntutan kepada kita, kecuali kewajiban itu, tuntutan itu selalu baik buat kita. Maka sholat ini secara fisiknya aja sudah olahraga yang paling hebatnya. Nih tanya Pak Anton nih. Sholat itu gerakan yang paling baik untuk menjaga kesehatan kita. Sampai duduk di antara dua sujudnya itu sudah paling baik, Masya Allah. Ya. Sehingga orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya gerakannya benar, kemudian dia mengerjakannya benar, khusyuk, waktunya tepat, maka dia akan menjadi orang yang bugar selamanya. Bugar. Ya, kecuali dapat ini ya, ujian-ujian berupa sakit itu beda lagi. Tapi aslinya sholat itu adalah membawa kebugaran kita. Maka orang yang sholatnya benar, insya Allah hidupnya sepanjang hidupnya tidak pernah pikun. Nah, saya punya kakek baru meninggal beberapa tahun lalu. Itu umurnya sudah 90 berapa itu. Lalu nggak pikun. Nah, bahkan ya terakhir dia memang sudah sakit. Nah, itu baru dalam sakitnya itu dia masih bangun setiap jam 3 malam tuh bangun. Dia udah mata jam dindingnya di jauh nih udah nggak ngeliat, tapi selalu bangun. Mau kemana? Mbah, sholat gitu. Masih lihat jamnya, jam 3 nih. Jadi sudah alami dia bangunnya. Ya, Masya Allah. Itu nggak akan pikun. Bahkan secara kejantanan, akan terjaga, Pak. Ya. Umar bin Khattab itu usianya di atasnya Ali. Tapi Umar bin Khattab itu menikahi anaknya Ali, Fatimah. Ali punya anak yang namanya Fatimah. Itu dinikahi Umar. Jaraknya berapa tahun? Bedanya selisihnya jauh banget. Ya itulah. Ya, jadi salat ini Masya Allah kegunaannya itu kalau kita gali secara detail, maka kebaikannya itu buat kita itu sangat dibutuhkan. Ya, dalam hal belum lagi secara rohaninya ya. Maka orang-orang mencari cara untuk menenangkan jiwanya. Maka ada kemudian yang mengikuti yoga dan sebagainya. Padahal sholat ini adalah yoga terbaik untuk kita. Silakan dikaji dari berbagai hal, dari berbagai sisi. Bahwa kita semua punya jiwa, ya, jiwa yang mudah untuk kalau bahasa ininya lowbat ya. Jadi mudah lowbat, mudah lemah gitu. Maka dengan sholat 5 waktu ini kita kembali fresh. Kita pagi di sholat subuh, kemudian ditambah duha, kemudian melakukan aktivitas sampai zuhur. Sebelum zuhur itu kita sudah, badan kita, jiwa kita secara otomatis itu perlu melakukan refreshing. Maka kemudian kita sholat zuhur jadi kembali fresh lagi. Begitu juga dengan waktu asar, maghrib, isya dan sebagainya. Maka jadikan sholat ini adalah sebagai, jangan menjadi beban Pak, supaya tidak berat. Ya, kalau kita menjadikan sholat ini sebagai beban, maka akan terasa sangat berat. Karena tadi yang tidak berat itu hanya orang-orang yang khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk, Masya Allah, berat banget. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang kayak tadi ini. Aduh, berat rasanya. Ini Ustaz nggak selesai bacanya nih. Orang kalau mau panjang-panjang ayatnya, sholat sendirian aja di rumah kan gitu. Ini mah lagi jamaah nih, banyak kepentingan, ya kan begitu. Kuliah kulhu aja kan gitu. Kenapa? Ya itu memang berat, sholat itu berat. Ya, awas, hati-hati ya, jangan salah paham ya. Kita harus memahami kriteria panjang dan pendeknya surat. Itu memahaminya dari Rasulullah, jangan pemahaman kita.
Yang dimaksud surat panjang itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am. Itu surat panjang. Surat itu dibagi 3. Surat-surat panjang, surat-surat pertengahan, kemudian terakhirnya surat mufassalah. Surat pendek itu surat mufassalah itu dimulai dari apa? Dari surat Qaf. Jadi kalau mau tahu surat pendek itu yang mana aja, bukan cuma Qul Hu, Pak. Tapi dari surat Qaf juz ke-26 itu sudah dinamakan surat pendek. Akhir juz 26, juz 27, termasuk Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hujurat, itu surat pendek masuknya. Paham ya Pak ya? Itu kan ilmu ini baru tahu. Iya. Jadi kalau imamnya masih baca surah Tabarak nih, Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini surat panjang atau surat pendek, Pak? Kalau sampai selesai ya, pendek maksudnya. Dan musola jadi kosong gara-gara imamnya bacanya panjang-panjang katanya. Kalau sholat bacanya panjang-panjang nggak sah, Pak. Panjang-panjang nggak sah. Masya Allah. Tadi kaidahnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini berat banget, berat, kecuali siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Maka jadikanlah salat ini sebagai sesuatu yang kita dahulukan, sebagai sesuatu yang kita utamakan. Walaupun salat ini nomor 2 ya Pak ya. Salat mah nomor 2, iya nomor 2. Nomor 1 syahadat kan gitu. Tapi jadikanlah salat itu sebagai sesuatu yang kita utamakan. Sehingga saking rindunya para sahabat, Rasulullah itu kalau nunggu Pak, kalau kita pingin sangat menikmati sholat itu Pak, kita harus menjadi orang yang menunggu waktu sholat. Itu caranya ya, saya kasih rahasianya nih. Jadi jangan ditunggu oleh sholat, adzan baru ke kamar mandi, itu pun ngabisin sebatang dulu. Ya itu. Ya gimana nggak berat? Ada yang sampai mau berangkat nggak jadi, padahal udah siap-siap. Nah, tanggungnya tadi tinggalan deh, salatnya di rumah ya. Tapi jadilah orang yang menunggu waktu salat. Oh iya nih, bentar lagi zuhur nih, itu udah siap. Oh iya sebentar lagi subuh, udah siap. Ya mau BAB di rumah kan, mau bersih. Begitu subuh adzan sudah ada di masjid, di musola itu. Insya Allah kalau kayak seperti itu, sholat kita akan jadi ringan. Bahkan seringan itu sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Kata Rasulullah, apa maksudnya? Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu bukan pekerjaan berat, tapi justru sholat itu adalah istirahat kita. Tuh. Berarti kalau begitu, kalau selain sholat berarti kita kondisinya lebih berat dari sholat dong. Kerja ya, bukan pengangguran ya. Mau meskipun di rumah ya, kerjain rumah lah, mau nyapu ngepel berat. Istirahatnya justru waktu sholat itu istirahat itu. Maka jadikanlah sholat itu waktu istirahat terbaik kita selain tidur. Jadi selama ini kita merasa istirahat itu tidur kan Pak? Enggak. Yang penting mendiamkan badan kita, fokus ya, mengkosongkan pikiran, gak mikirin macam-macam, fokus ke satu hal, itu adalah istirahat yang terbaik. Maka sholat adalah istirahat kita. Bayangkan 5 waktu kita melakukan itu. Itu Rasulullah sampai mengatakan sholatnya itu istirahat, istirahatnya itu sholat. Masya Allah. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka tak heran Rasulullah SAW orang yang sangat-sangat sibuk ngurus umat ya, disuruh perang, disuruh ngurus yatim, janda-janda miskin, mengelola umat, memimpin negara, daulah Islamiyah.
itu kan sangat sibuknya luar biasa. Maka sholat menjadi andalannya. Jadi beliau itu kalau pulang dari bepergian itu sholat dulu, bukan ke rumah, mampir dulu ke masjid. Masjidnya kan samping rumahnya beliau. Sholat dulu 2 rakaat baru pulang. Begitu seterusnya. Maka insya Allah ketika sholat menjadi bagian dari hidup kita, Allah akan mudahkan setiap urusan kita. Kita miris Pak, saat ini kemarin survei yang dilakukan oleh teman saya di gerakan Hayya 'alas Shalah, di setiap sekolahan itu disurvei, anak-anak disuruh nulis yang sholatnya 5 waktu berapa orang dalam satu kelas. Semua sekolahan yang ada di Tangerang hampir semuanya sudah dilakukan survei, dan hasilnya adalah dalam satu kelas itu yang isinya 40 anak, rata-rata yang sholat 5 waktu itu antara 4 sampai 8 anak. 4 sampai 8 anak Pak, itu rata-rata. Bayangkan yang 36 itu kemana gitu. Lalu bagaimana tanggung jawab orang tuanya? Anak-anaknya dididik untuk menjadi anak yang pintar, punya bakat, nilainya bagus, ranking dan sebagainya, difasilitasi semuanya, ternyata sholatnya bolong. Itu luar biasa. Maka ini menjadi perhatian kita. Mari kita jadikan atau kita selamatkan keluarga kita dari api neraka. Maka sholat ini menjadi yang utama. Terus kita nasihati anak kita perintahkan anak kita untuk sholat meskipun mendapatkan perlawanan ya. Jangan berhenti menyuruh anak kita, keluarga kita untuk sholat. Ya tentu dengan kasih sayang ya. Mungkin anak-anak kita yang menjak remaja itu kan kadang-kadang sulit dibangunin subuh, bangun, duduk. Ntar kita jalan, dia tidur lagi. Kita udah selesai sholat, pulang dari musola, anak kita udah sholat belum? Belum. Ya Allah, bangunin lagi. Tidur lagi, bangunin lagi. Gak apa-apa. Dan itu setiap kesulitan kita untuk membangunin anak kita, membangunkan anak kita untuk sholat, maka setiap itu pula akan ada pahala-pahala yang mengalir untuk kita. Dan minimal kita sudah tidak bertanggung jawab di akhirat nanti manakala kita sudah punya usaha maksimal agar anak kita melaksanakan sholat 5 waktu, namun ternyata anak kita masih belum melakukannya. Nah ini kita tidak dipertanyakan lagi di akhirat nanti. Tidak ada tanggung jawab bagi kita. Kita hanya terus mengajak mereka. Tapi terus ya, jangan pernah kemudian susah ngajak nyuruh anak saya sholat mah, akhirnya nggak nyuruh lagi, salah. Yang boleh bagaimana? Terus menerus kita lakukan pendekatan, kita ajari mereka untuk bangun subuh, kita ajak mereka untuk ke mushola, sholat berjamaah dan sebagainya. Ini penting. Maka setiap kesulitan itu akan ada pahala terus yang mengalir. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengajari anak kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu ini. Penting sekali. Sehingga insya Allah kalau kita sudah meninggal dan anak-anak kita menjaga sholat 5 waktu, maka setiap kebaikan, setiap sholat mereka mengalir pahala untuk kita, insya Allah. Ya, semoga ini menambah wawasan kita dan memperkuat kita untuk menjaga sholat kita. Tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau perjalanan kita sudah ada keringanan ya, sudah ada rukhsahnya, bisa dijamak qashar. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jarang sekali kita yang menggunakan itu. Dan ini juga masalah. Sehingga kita menjadi orang yang sangat sibuk kalau dalam perjalanan. Salat zuhur, terus naik bis. Begitu waktu asar, ini bisnya masih jalan belum berhenti, mau sholatnya di mana? Kenapa nggak di jamak qashar gitu? Padahal itu keringanan untuk memudahkan kita sehingga kita tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau ada dalam perjalanan jauh, silakan gunakan itu dan sah sholatnya. Jangan gini, saya mau jamak qashar takut nggak sah, ntar mau diqodho aja. Ini salah Pak, salah besar. Karena tidak ada qodho kecuali dalam 2 hal. Qodho sholat itu 1 karena lupa, 2 karena ketiduran, yang lainnya enggak. Baik kalau dalam pergian kita bisa jamak qashar.
Udah, karena itu merupakan ketentuan dari Allah dan dicontohkan Rasulullah dalam berbagai situasi dan kondisi, dan itu keringanan buat kita supaya kita menjadi hamba Allah yang tidak pernah meninggalkan salat. Semoga ini bermanfaat. Hadanakum ajmain wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.